Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah kajian kurikulum dan pembelajaran terintegrasi dari Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Alhamdulillah, pada kali ini kami berkesempatan mengunjungi sumber belajar yang ada di tempat-tempat wisata edukasi. Tempat apa saja sih yang kami kunjungi? Yuk ikuti perjalanan kami. Sebelum kami lanjutkan, perkenalkan anggota kelompok kami dulu ya. Ini adalah 3 tempat wisata edukasi yang kami kunjungi. Ada Museum Indonesia, Pusat Peraga Iptek, dan Scientia Square Park. Memasuki area taman mini, kami disambut dengan pagelaran musik tradisional gamelan yang berasal dari Jawa Tengah. Sampailah kami pada Museum Indonesia yang bergaya arsitektur tradisional Hindu Bali yang dikembangkan dan dirancang oleh Ida Bagus Tugur, seorang arsitek, pelukis, dan juga dosen dari Universitas Udayana. Bangunan ini terdiri atas 3 lantai yang berdasarkan pada falsafah Bali. Lantai dasar Museum Indonesia memiliki tema Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita dapat melihat penjelasan tentang fungsi dan manfaat dari Museum Indonesia. Kita juga dapat melihat sebuah lukisan kaca peta Indonesia yang sangat indah. Di sini terdapat alat musik angklung yang berasal dari daerah Jawa Barat beserta pameran buku-buku yang ditulis oleh penulis Indonesia. Alat-alat musik tradisional beberapa daerah, kesenian tradisional wayang, busana adat daerah, beserta perhiasan yang digunakan oleh daerah di Nusantara. Wastra Nusantara atau kain tradisional yang syarat akan budaya, peralatan bertahan hidup dari zaman ke zaman. Manusia dan peradaban Nusantara, manusia Indonesia, perjalanan peradaban Nusantara, semua dapat kita lihat pada dinding yang terdapat di Museum Indonesia. Semua dijelaskan dengan sangat detail. Indonesia juga kaya akan berbagai macam topeng yang berada di Nusantara. Cerita di balik topeng Nusantara yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam setiap daerah, memiliki karya seni, makna magis, dan kekayaan budaya. Topeng-topeng ini syarat akan makna. Setiap topeng memiliki cerita dan fungsinya masing-masing.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hal ini dapat kita lihat gambarannya dalam budaya Indonesia yang dipamerkan dalam Museum Indonesia. Lantai kedua Museum Indonesia memiliki tema seni dan kriya. Dalam pameran ini menampilkan berbagai macam seni dan kerajinan tradisional dan kontemporer masyarakat Indonesia, mulai dari kerajinan kain tradisional songket, tenun, dan batik. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini adalah alat tenun tradisional khas negara Indonesia. Tenun bukan hanya sebuah kain. Tenun juga merupakan simbol status dan kepemimpinan serta ciri khas dari suatu daerah. Selain dari kerajinan kain tradisional songket, tenun, dan batik, di lantai 2 ini juga dipamerkan berbagai macam busana adat yang ada di Nusantara. Lantai 3 Museum Indonesia bertema manusia dan lingkungan. Di sini dijelaskan mengenai interaksi masyarakat Indonesia dengan alam dan lingkungannya. Di lantai 3 ini, kita dapat melihat ibu kota Nusantara, Republik Indonesia, dengan berbagai perkembangan dan kemajuan seiring dengan teknologi yang kian berkembang. Terdapat miniatur hutan, serta tayangan video tentang proses pembangunan yang terjadi di ibu kota yang sangat pesat. Sistem pendanaan, pembangunan sosial dan sumber daya manusia, serta hal lainnya yang berkaitan dengan ibu kota juga dapat kita lihat di lantai 3 ini. Selesai menjelajahi lokasi pertama yaitu Museum Indonesia, kami pun segera menuju pada lokasi kedua yaitu Pusat Peraga Iptek. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors. Sampailah kami pada Indonesia Science Center atau Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Setelah masuk dari pintu utama, kita akan melihat replika hewan-hewan purba. Salah satunya adalah T-Rex. Hewan-hewan ini dapat bergerak dan bersuara layaknya seperti aslinya. Fokus kami adalah pada wahana stereo visual. Wahana stereo visual merupakan wahana peragaan
yang bertema pada penglihatan stereo manusia atau stereo vision yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang teknologi visual dan menginspirasi untuk mengembangkan teknologi ini di masa yang akan datang. Wahana stereo visual terdiri atas 24 peragaan yang dapat kita pelajari dan kita praktikkan langsung. Untuk kita yang masih bingung dengan campuran warna-warna, kita juga dapat mempraktikkannya langsung loh di sini. Di sini juga terdapat pembuatan animasi di mana gambar dua dimensi ini akan tampak bergerak berlari ketika kita praktikkan langsung. Lenticular, di mana objek akan tampak berbeda jika dilihat dari dua sisi yang berlawanan atau dua sisi yang berbeda. Lokasi ketiga, Scientia Square Park. Banyak hal yang dapat kita lakukan di sini, seperti bermain, berekreasi, sambil belajar. Di sini terdapat panjat tebing untuk anak-anak dan dewasa. Ada juga area persawahan yang bisa dipakai untuk belajar bercocok tanam padi. Di tanah lapang ini, kita dapat berinteraksi dengan berbagai macam hewan, mulai dari hewan lokal maupun hewan dari berbagai negara. Di sini terdapat kerbau, kura-kura sulcata, burung hantu, kuda mini, burung makau, dan yang menjadi ciri khas di Scientia Square Park adalah hewan alpaka. Alpaka ini berasal dari pegunungan Andes. Sulcata, spesies kura-kura daratan terbesar ketiga di dunia, yang sudah mulai terancam punah keberadaannya.
Selain sulcata, ada juga kura-kura hijau yang biasa hidup di dalam air. Juga terdapat kuda yang dapat kita tunggangi. Burung bangau, gagang bayam, karena memiliki kaki yang kemerahan seperti gagang bayam. Terdapat dua jenis burung hantu. Burung hantu yang ini dapat melihat di siang dan malam hari. Hewan-hewan di sini sudah jinak dan dapat berinteraksi dengan manusia. Ayam ini adalah ayam Brahma yang berasal dari India. Ayam ini memiliki tubuh yang besar dan bulu yang sangat lebat. Kalkun atau biasa disebut dengan ayam kalkun adalah spesies dari burung besar. Ada dua jenis sapi Scottish yang terdapat di sini. Mereka sama-sama berasal dari Skotlandia. Perbedaannya hanya pada bulunya. Bulu yang ini lebih pendek karena dapat hidup di dataran rendah. Sedangkan yang ini bulunya lebih tebal dan panjang karena hidup di dataran tinggi. Kalau yang ini kedelai atau keledai. Ya, yang ini keledai ya, bukan kedelai. Terakhir, ada penitipan anjing juga loh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just